Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dio Pratama. Saya di sini ingin mempresentasikan ringkasan dari makalah yang berjudul Sejarah Manusia Pertama dalam Islam dan Ilmu Pengetahuan. Makalah ini membahas bagaimana pandangan Islam dan ilmu pengetahuan menjelaskan asal-usul manusia, sekaligus mencari titik temu antara keduanya. Pertama, dari segi pandangan Islam, dijelaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam secara langsung dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalam dirinya sehingga menjadi makhluk hidup yang sempurna. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 yang menyebut bahwa manusia diciptakan dari tanah liat dan diberi ruh oleh Allah. Proses ini menunjukkan keistimewaan manusia dibanding makhluk lain, karena manusia tidak hanya memiliki jasad, tetapi juga memiliki ruh yang menjadi sumber kesadaran dan akal. Menurut Quraisy Shihab, penggunaan tanah dalam kisah penciptaan Adam memiliki makna simbolik. Nah, manusia berasal dari unsur bumi yang rendah, tetapi karena ruh ilahi yang ditiupkan ke dalam dirinya, manusia menjadikan makhluk yang mulia. Dalam hadis riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Adam diciptakan dari segenggam tanah dari seluruh bumi. Karenanya manusia memiliki warna kulit, sifat, dan karakter yang beragam. Ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan perbedaan dan keberagaman di antara manusia. Yang kedua, dalam pandangan ilmu pengetahuan, asal-usul manusia dijelaskan melalui teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species tahun 1859. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berevolusi secara bertahap melalui proses seleksi alam, di mana individu yang paling mampu beradaptasi akan bertahan dan berkembang biak. Menurut ilmu biologi modern, manusia modern atau Homo sapiens diyakini berevolusi dari nenek moyang primata selama jutaan tahun. Buktinya, antara lain fosil manusia purba, kesamaan anatomi antara manusia dan kera, serta penelitian genetik. Namun, kesamaan anatomi apa? Namun, teori ini hanya menjelaskan aspek fisik manusia aja gitu dan belum bisa menjelaskan asal-usul kesadaran, moralitas, dan spiritualis manusia. Nah, beberapa ilmuwan seperti Harun Yahya mengkritik teori evolusi karena dianggap tidak mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan manusia. Ia menegaskan bahwa manusia memiliki unsur rohani yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dengan kata lain, sains hanya menjawab bagaimana manusia terbentuk, sementara agama menjawab mengapa manusia diciptakan. Ketiga, makalah ini juga membahas titik temu antara Islam dan ilmu pengetahuan. Meskipun metodenya keduanya berbeda, Islam dan sains sama-sama mencari kebenaran. Islam sangat menghargai sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia membaca dan belajar atas nama Tuhan yang menciptakannya. Maurice Bucaille dalam bukunya The Bible, The Quran and Science menunjukkan bahwa banyak Al-Quran yang sejalan dengan temuan ilmiah modern. Misalnya, tentang proses pembentukan janin, hal ini membuktikan bahwa wahyu dan ilmu pengetahuan tidak harus bertentangan, justru bisa saling melengkapi. Nah, menurut Quraisy Shihab, ilmu pengetahuan menjelaskan proses terjadinya sesuatu, sedangkan agama menjelaskan tujuan dan makna. Bila kedua bila kedua hal tersebut dipahami secara seimbang, manusia bisa memperoleh pemahaman yang utuh tentang asal usul dan tujuan hidupnya. Keempat, dari sisi hakikat manusia sebagai khalifah di bumi, Islam menegaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin dan pengelola alam.
Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. Tugas ini mencakup menjaga keseimbangan alam, menegakkan keadilan, dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk keselamatan umat manusia. Nah, sebagai khalifah, manusia harus memadukan antara potensi intelektual dan spiritual. Ilmu pengetahuan digunakan untuk membangun peradaban, sedangkan iman berfungsi sebagai pedoman moral agar ilmu tidak disalahgunakan. Dengan memahami asal-usul penciptaan, manusia diingatkan bahwa dirinya bukan hanya makhluk biologis, tapi juga makhluk spiritual yang diberi amanah besar untuk memakmurkan bumi. Jadi, eh, kesimpulannya, baik Islam maupun ilmu pengetahuan sama-sama berusaha menjelaskan asal-usul manusia, hanya berbeda dalam pendekatan. Islam menegaskan bahwa manusia pertama itu yaitu Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan diberi ruh. Sedangkan ilmu pengetahuan menjelaskan manusia melalui teori evolusi biologis. Walaupun berbeda, keduanya dapat dipadukan untuk melahirkan pemahaman yang utuh tentang hakikat. Nah, manusia juga sebagai ciptaan Allah diberi akal dan ilmu agar mampu mengenal Tuhannya, mengelola alam dengan bijaksana, dan menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi dengan menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu eh, biologis gitu loh. Manusia dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai spiritual. Gitu. Eh, di sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.